नाना शास्त्र विचारणे खनिपुना सद्धर्म संस्थापक नाना शास्त्र विचारणे खनिपुना सद्धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्यकरौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्यकरौ Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandina Matalikau Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandina Matalikau Vande Rupa Sanatana Raghuyuga Sri Jiva Gopalaka Vande Rupa Sanatana Raghuyuga Sri Jiva Gopalaka Vande Rupa Sanatana Raghuyuga Sri Jiva Gopalaka Hamba bersujud dengan hormat kepada 6 Goswami, yakni Srila Sanatana Goswami, Srila Rupa Goswami, Srila Raghunatha Bhatta Goswami, Srila Raghunatha Dasa Goswami, Srila Jiva Goswami, dan Srila Gopala Bhatta Goswami, yang sangat ahli dalam meneliti semua kitab suci yang diwahyukan dengan tujuan menegakkan prinsip-prinsip dharma yang kekal untuk kesejahteraan seluruh umat manusia. Karena itu mereka dihormati di mana-mana di seluruh 3 dunia, dan orang patut berlindung kepada mereka sebab mereka kusyuk dalam suasana hati para gopi dan tekun dalam pelayanan cinta kasih rohani kepada Radha dan Krishna. Di Lautan Manusia Rasa Bhakti ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Jadi hari ini kita lanjutkan pembahasan dari Lautan Manusia Rasa Bhakti atau Bhakti Rasa Amrita Sindhu ini. Di bahasan berikutnya yaitu Bhakti yang murni jarang dicapai. Jadi kemarin kita sudah diskusikan tentang Klesagni, Subhada, yang di bawah itu Klesagni, Subhada, dan kita sekarang masuk ke Sudur Laba. Di mana tingkatnya sudah lompat ke atas ya. Sudur Laba. Bawah apa gini ya Prabhu Bhakti is the most? Iya, jadi bhakti itu jarang dicapai. Bhakti yang murni jarang dicapai. Jadi sebenarnya pembahasan ini sebenarnya bisa dalam tingkatan bawah. Karena disebutkan bhakti yogena sewate. Jadi bhakti yang sesungguhnya itu hanya dimulai pada tingkatan bawah bhakti. Jadi sebelum sampai tingkatan bawah belum disebut sebagai bhakti. Belum disebut bhakti. Karena bhakti itu bermakna berhubungan langsung dengan Krishna. Ketika kita berbicara berhubungan langsung dengan Krishna, berarti ada rasa di sana kan? Sedangkan di bawah bhakti itu baru mulai mengembangkan rasa, mau kemana dia itu? Ke Sakya, ke Santa, Dasya, Vatsalya. Nah ketika sudah memiliki salah satu rasa itu baru bisa berhubungan dengan Krishna. Baru ada disebut dengan Vatsalya Prema, Dasya Prema, dan lain sebagainya. Jadi itu kenapa disebutkan bawah itu baru dimulai. Jadi disebutkan sini bhakti yang murni jarang dicapai. Kita masuk ke Sudur Laba ya.
Pada tahap pendahuluan dalam kehidupan spiritual, ada berbagai jenis pertapaan, kesederhanaan, dan proses-proses yang serupa untuk mencapai keinsafan diri. Jadi pada awal pendahuluan, banyak sekali ada pertapaan, kesederhanaan, dan proses-proses itu. Kalau kita lihat di sana, ada Strada, Sadhusanga, Bhajana Kriya, Anatta Nibriti. Nah di sini, banyak sekali sebenarnya proses di mana pertapaan di sana diawali. Akan tetapi, bahkan jika praktisi proses-proses tersebut tidak mempunyai keinginan material apapun, ia masih tidak dapat mencapai bakti. Jadi Srila Prabhupada menjelaskan lagi, bahkan dia tidak punya keinginan sama sekali, dia tidak mungkin juga mendapatkan bakti. Jadi kembali kita ke definisi dari bakti itu. Hanya bila sita sunyam, jana karma di anamritam, anukulyana krishnana silanam bhakti rutamam. Jadi bukan berarti ketika kita sunyam, kita tidak menginginkan apapun keinginan material, itu sudah kita mencapai kesempurnaan. Enggak. Ketika kita sebenarnya memiliki keinginan untuk bersama dengan Sri Krishna. Nah, itu baru sampai kesempurnaan. Jadi tidak cukup hanya menghilangkan keinginan-keinginan material. Karena kalau kita lihat juga di ladang kita ini, persis di Chaitanya Charitamrita juga disebutkan yang sama. Kita ini, bibit Bhakti Lata ini, harus kita sebenarnya jaga. Coba kita lihat sekarang ini yang di kebun ini. Baru kemarin tanam cabai, sekarang sudah tanah-tanahnya itu sudah mulai muncul. Tumbuh-tumbuh. Nah mungkin seperti itu juga sama. Keinginan kita bisa hilangkan semuanya. Tapi setelah beberapa lama, keinginan itu akan tumbuh. Loh, kok bisa tumbuh? Karena lagi, jiwa itu adalah rasa waisa. Selalu akan ada keinginan dari jiwa itu. Dan jiwa itu selalu ada keinginan untuk menikmati, mencari objeknya untuk dinikmati. Nah ini adalah sebenarnya salah satu karakteristik dari jiwa. Dia selalu memerlukan objek dan dia perlu kenikmatannya. Nah kalau kita mencari kenikmatan yang bersifat asat, otomatis asat itu sifatnya sementara, limited, terbatas, dan tidak bisa memberikan terus-terusnya kan. Yang hanya bisa memberikan sebenarnya kebahagiaan yang terus-menerus adalah ketika itu Sat atau Krishna sendiri. Nah, jadinya di sini, kalaupun tidak ada keinginan material, itu akan tumbuh. Sama seperti ketika seseorang di Brahmanda, di Brahma Jyoti. Nah, itu kan harus sebenarnya nggak ada keinginan material sama sekali. Nggak ada keinginan spiritual juga. Pokoknya nggak ada keinginan. Boleh dah di Brahma Jyoti diam. Tapi ketika sang roh sudah mulai ada keinginan, baik material maupun spiritual, dia langsung jatuh. Nah, itulah tempat dari Brahma Jyoti. Ya karena sifat Salisa itu pasti ada keinginan. Pasti ada keinginan. Itu kenapa Sri Krishna bilang pasti seseorang akan jatuh dari Brahma Jyoti. Pasti jatuh. Ya. Jadi ini yang pertama kali ditegaskan oleh Rupa Goswami. Bhakti itu bukan berarti tidak mempunyai keinginan material apapun. Bercita-cita sendirian untuk mencapai bhakti juga tidak memberi harapan yang begitu besar. Jadi selfish atau bercita-cita sendirian untuk mencapai bhakti ini juga tidak memberi harapan yang besar. Sebab Krishna tidak berkenan menganugerahkan bhakti kepada sembarang orang. Krishna dengan mudah dapat menawarkan kebahagiaan material ataupun pembebasan kepada seseorang. Krishna akan berikan pembebasan, keinginan material, tetapi dia tidak begitu mudah berkenan menganugerahkan kepada seorang kesempatan untuk melakukan bhakti kepadanya. Bukan bhakti, tapi kesempatannya saja sudah sulit sekali. Bhakti sebenarnya hanya dicapai atas karunia seorang penyembah murni. Dalam Chaitanya Charitamrita, Madhya-lila 1951 dinyatakan, atas karunia seorang guru spiritual yang telah menjadi penyembah murni, dan atas karunia Krishna seseorang dapat mencapai tingkat bhakti. Tidak ada cara lain. Jadi di sini ditegaskan, bhakti itu didapatkan dari para penyembah Tuhan. Nggak bisa ya dari Krishna, Prabhu. Krishna nggak bisa ya langsung memberikan bhakti. Kalau yang jawabnya itu iya dan tidak. Karena Krishna memberikan kualifikasi khusus itu kepada para penyembah beliau. Umumnya beliau tidak akan memberikan hal itu. Jadi itu udah privilege dari para penyembah Krishna. Jadi Krishna nggak akan mengambil privilege itu. Apa privilege? Kesempatan khusus. Apa? Kualifikasi khusus. Jadi ketika kita ingin sebenarnya mendapatkan bhakti atau sukriti itu, kita sebenarnya perlu mendapatkan dari para penyembah Tuhan. Dan satu juga berkaitan dengan sukriti ini.
sebelum dia ini. Berkaitan dengan Sukriti ini, kita mungkin sebenarnya Bhakti Mukti Sukriti. Kita tanpa sengaja sebenarnya melakukan Bhakti itu. Nah itu kenapa kita sebenarnya mendapatkan kesempatan untuk lakukan Bhakti. Tapi hal yang perlu diingat dalam Sukriti ini, Sukriti, Bhakti Sukriti ini akan muncul ketika sebenarnya tanpa sengaja seseorang melakukan Bhakti itu. Dan ketika sebenarnya Bhakti itu dilakukan secara pure, secara murni. Jadi ketika Bhakti yang murni ini diperform, entah dalam bentuk puja, dia tidak ada keinginan material, itu artinya. Dalam bentuk puja, dalam bentuk srawanam. Nah baru sebenarnya seseorang yang mendengarkan itu mendapatkan Bhakti Mukti Sukriti. Kalau sebenarnya ini tidak dilakukan dengan murni, dia tidak mendapatkan Bhakti Mukti Sukriti itu. Dia hanya dapatkan shadow-nya saja. Dan tidak akan mendapatkan Bhakti Mukti Sukriti. Itu surprising buat saya. Karena si Wismanta Chakravarti Thakur menyatakan hal itu. Jadi Bhakti Mukti Sukriti ini hanya bisa diberikan ketika the performance of the Bhakti is pure. Nah mungkin saja ketika itu kita dengan guru kerohanian tanpa sengaja mendengar dari guru kerohanian. Atau kita sebenarnya melayani guru kerohanian. Bisa saja seperti ini dulu. Oh tempat preaching. Oh ya. Pada saat itu mungkin kita belum penyembah. Pada saat itu ada seorang sadhu bertanya kepada kita. Halo, Pak, bisa bertanya ya Pak ya, di mana jalan ke sana, ke desa ini? Bapak mau ngapain di sana? Oh, saya ingin melakukan pengajaran di sana. Oh, Bapak ke sini aja. Itu Bhakti Mukti Sukriti. Di mana dia tanpa sengaja melakukan bakti dan membantu dari para penyembah itu. Iya. Di kehidupan yang lalu. Iya. Nah, itu contohnya. Jadi perlu sebenarnya Bhakti Mukti Sukriti itu untuk kita dapat melakukan bakti yang murni. Ya, itu si Durlabha. Dan besok kita akan lanjutkan ke paragraf selanjutnya. Sila Lautan Manis Rasa Bhakti Ki Jai, Sila Prabhupada Ki Jai.